Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, ya. Kembali lagi di video saya maksudnya. Tapi kali ini bukan bahas Indonesia, melainkan pelajaran seni dan budaya, yaitu tentang seni teater, yaitu meragakan adegan fragmen. Nah, ini adalah penggambaran sedikit ya, penggambaran singkat tentang materi yang akan disampaikan, yaitu teknik bermain fragmen. Teknik dasar acting ada olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Baik, kita langsung masuk saja di bagian A, pengertian fragmen. Ya, pengertiannya memang sangat singkat sekali, akan saya bacakan. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Ya, jadi fragmen ini adalah pementasan drama, tapi durasinya sangat singkat, tidak seperti drama pada umumnya yang rata-rata 1-2 jam. B. Teknik dasar acting teater. Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Seorang aktor tidak boleh overacting atau acting yang berlebihan, juga tidak boleh sampai underacting atau kekuatan acting yang kurang. Pemeran harus acting secara wajar. Model acting adalah pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang ditampilkan kembali di depan penonton. Untuk menampilkan acting yang baik, diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. 1. Olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seorang aktor teater di atas panggung. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Fleksibilitas. Gerak tubuh merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh pemain teater. Latihan olah tubuh diarahkan untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan acting yang baik. Nah, hal utama yang harus dilakukan pada latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Buat semua latihan seperti permainan yang dilakukan dengan gembira, mulai dengan meregangkan seluruh persendian dan otot tubuh, mulai dari bagian kepala sampai bagian kaki, atau bisa dibalik dari ke mohon maaf ya, dari tadi saya bacanya agak ribet, atau bisa dibalik dari kaki sampai ke kepala ya. Jadi seperti pada gambar ini ya, gambar seorang perempuan sedang melakukan peregangan. Pada dasarnya olah tubuh itu sama seperti olahraga pada umumnya ya, hanya saja intensitasnya sedikit lebih detail, yaitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. A. Bagian kepala. Lakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan secara teratur. Setelah itu berputar penuh, kemudian berganti arah sebaliknya, lakukan secara berulang sampai dirasakan cukup. Efek yang akan terasa ringan otot bagian kepala. B. Bagian tangan. Latihan pada tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Tangan dapat dilakukan lurus ke atas, ke samping, ke depan, memutar telapak tangan, melentingkan jari-jari tangan, mohon maaf maksud saya, serta gerakan. C. Bagian tangan. Bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran penting bagi seorang pemain teater karena merupakan bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh peran. Latihan yang dilakukan pada bagian badan ini dapat dilakukan menggerakkan dan melenturkan mohon maaf maksud saya melenturkan badan ke depan dengan membungkuk. Ya, jadi bisa melakukan
gerakan ini pada bagian tangan ini dengan cara menggerakkan dan melenturkan badan ke depan dengan membungkuk, ke belakang dengan menekuk badan bagian perut sehingga tubuh melengkung ke belakang. Jadi pada bagian gambar seorang perempuan yang mengangkat tangannya ke atas itu sedikit menekuk ke belakang. Bagian pinggul. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Pada bagian pinggul, gerakan tubuh dapat dilakukan ke samping, ke depan, dan membungkuk. Rasakan bagian-bagian torsomu. Torso itu bagian antara tulang belakang menjadi berat atau menjadi ringan. Kamu rasakan saja. Rasanya seperti apa torso. Kemudian rasakan pergerakan bagian pinggul dan torsomu menjadi bisa bergerak bebas. Ya, yang digambar kurang lebih ya salah satunya seperti yang ada di gambar. Bagian kaki. Kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Berdiri di atas satu kaki merupakan salah satu latihan keseimbangan tubuh. Latihan berbagai pose dengan tumpuan pada kaki seperti pose pohon yang kokoh menjulang tinggi, batu karang yang menahan ombak, dan berbagai pose dengan personifikasi alam. Nah, intinya latihan untuk memperkuat bagian kaki kita, yaitu dari paha, sendi-sendi kaki kita ya, sampai ke telapak kaki. Yang kedua, olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi, setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Seorang aktor perlu latihan olah suara dengan tahapan-tahapan tertentu. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Dan sekarang cobalah berlatih bentuk mulut dalam pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O, yaitu A. Bentuk mulut waktu mengucap A seperti mama, papa, nama, dada, artinya terbuka. A. Kemudian I. Untuk mulut waktu mengucap I seperti kata kikil, lili, siri, pipi, agak sedikit terbuka ya. I. Selanjutnya yaitu U. Bentuk mulut waktu mengucap U. Misalnya pada kata kuku, duku, lugu, susu, buru. Ya hampir mirip ya. Ingat belakangnya. U. Mulut sedikit moncong dan terbuka sedikit saja. Dan selanjutnya E. Bentuk mulut waktu mengucap E seperti dede, tere, tele, lele. Agak sedikit ditekuk bagian bibir dan lidah kita ya. Kemudian gigi kita pun agak sedikit diangkat ke atas. Dan yang terakhir O. Bentuk mulut waktu mengucap O misalnya pada kata toko, bobo, mono, foto, soto. Nah, terbuka, lebar, dan sedikit monyong ke depan. A, I, U, E, O. Selanjutnya, olah rasa. Acting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Tentu hal itu bisa terjadi kalau mampu berkonsentrasi mengolah rasa dan emosi. Untuk itu, seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi dengan latihan olah rasa. Yang pertama adalah konsentrasi.
Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya pikiran fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada permainan di atas panggung. Pikirannya tidak terbagi dengan berbagai hal yang ada. Artinya benar-benar fokus. Lakukan latihan permainan konsentrasi. 2 orang berhadapan. 1 orang ditugaskan untuk diam tanpa emosi, sementara kawanmu berusaha menggoda sekuat tenaga bahkan sampai lawannya tertawa. Lakukan sebaliknya atau permainan konsentrasi memandang benda tertentu tanpa boleh bicara, sementara teman lain tiba-tiba mengganggu dengan bunyi-bunyian atau mengajak bicara dan mengajak pergi. Tergodakah? Kalau masih tergoda, masih belum konsentrasi. Coba lagi dengan permainan yang lain. Latihan imajinasi adalah latihan mengolah daya khayalmu, seolah-olah hal itu terjadi saat ini dan kamu rasakan. Latihan ini bisa dilakukan sendiri-sendiri atau berimajinasi bersama. Lakukan permainan imajinasi, misalnya kamu berimajinasi pergi berpetualang ke hutan belantara, mendaki puncak yang tinggi menuruni jurang yang curam dan bertemu dengan berbagai binatang baik yang jinak maupun yang buas. Menemukan juga berbagai situasi seperti air terjun yang menyegarkan, pohon yang tumbang, kehujanan, ataupun merasakan gunung yang akan meletus. Wah, luar biasa sekali. Pada saat latihan, kamu bisa menentukan suasana-suasana yang berbeda sehingga imajinasi kamu menjadi beragam. Kamu bisa menentukan suasana dengan berbagai situasi seperti saat kota-kota, di laut, dan di sawah. Lakukanlah permainan imajinasi ini dengan teman-temanmu, pasti menyenangkan. Nah, yang selanjutnya adalah latihan ingatan emosi. Latihan ini adalah latihan mengingat-ingat lagi berbagai emosi yang pernah kamu alami ataupun pernah melihat orang lain dengan emosinya, seperti melihat orang sedih, gembira, marah, kecewa, ragu-ragu, putus asa, kegilaan, lucu, tawa, terbahak-bahak, dan berbagai emosi lainnya. Kemudian emosi-emosi itu ditampilkan satu persatu saat latihan sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh. Ingat-ingat dan tampilkanlah salah satu emosi tersebut dan temanmu akan melihat ekspresimu dengan menarik. Cari lagi bentuk-bentuk atau buat sendiri permainan-permainan tentang konsentrasi, imajinasi, dan ingatan emosi sehingga latihan teatermu menjadi kreatif juga menyenangkan. Nah, sampai di sini materi pada video kita kali ini. Kesimpulannya adalah model acting adalah pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang ditampilkan kembali di dalam penonton, di depan penonton. Maaf ya, agak sering beribet. Oke, lanjut saja. Untuk menampilkan acting yang baik diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah suara. Ya, seperti itu latihan dari acting. Mungkin agak kecepatan atau bagaimana. Kalau kecepatan kalian bisa replay lagi dari ulang ya. Saya sering sekali membacanya berlibet. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemahaman kalian, dan saya sarankan untuk mengulang kembali atau memutar dari awal lagi kalau dirasa pemaparannya kurang paham gitu ya, kurang dapat dicerna. Nah, untuk itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan materi ini bisa disambung dengan video selanjutnya, dan mudah-mudahan kalian bisa menambah wawasan kalian melalui video-video yang saya buat. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani ne ma
kasih.